Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing dan dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dari Prasetyo dengan NIM 181103509. Izinkan saya menjelaskan isi skripsi saya dengan judul Pengukuran Kinerja Sistem Pelayanan Online menggunakan IT Balance Scorecard pada Distrik Capil Kota Pontianak. Halaman selanjutnya, yaitu bab 1 latar belakang. Latar belakang masalah, permasalahan, pematasan masalah, ruang lingkup penelitian, dan tujuan. Pada latar belakang masalah, yaitu sistem pelayanan online telah digunakan selama sekitar 4 tahun. Selain itu, ada banyak hal yang baik tentang bagaimana proses pelayanan menjadi lebih mudah. Sistem mengalami kendala karena banyaknya aktivitas pengguna saat menggunakan sistem pelayanan online, dan pada saat pengguna mulai pendaftaran permohonan, seringkali terjadi masalah dengan sistem pelayanan online, seperti masalah koneksi yang membuat pengguna harus login kembali. Selain itu, ada masalah lain dengan sistem pelayanan online saat mengupload dokumen berkas. Ketika pengguna sudah mengupload dokumen, sistem seringkali tidak menampilkan atau tidak mengirimkannya, sehingga pengguna dianggap tidak mengupload dokumen. Sistem pelayanan online hingga saat ini dianggap belum terlalu optimal sepenuhnya dalam penggunaannya untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dapat dilakukan dengan pengukuran kinerja IT Balance Scorecard. Yang kedua, permasalahan. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kinerja sistem informasi pelayanan online dalam memberikan kontribusi dan pemanfaatan pada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Ketiga, pembatasan masalah. Pembatasan masalah sangat mempengaruhi dalam penelitian, supaya penelitian skripsi ini lebih fokus pada topik yang akan dibahas dan akan diberikan batasan masalah, yaitu mengukur kinerja sistem pelayanan online dengan menggunakan IT Balance Scorecard. Dan keempat, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini, metode IT Balance Scorecard digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja dari sistem pelayanan online yang mengacu pada nilai masing-masing 4 perspektif. Yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menentukan penyebab dari masalah dalam mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas melalui penerapan sistem pelayanan online untuk memenuhi kebutuhan layanan di instansi Distrik Capil Kota Pontianak. Selain itu, mencakup menentukan manfaat dan kelemahan sistem informasi berbasis layanan web serta seberapa besar penggunaan pelayanan online tersebut dalam mencapai tujuan utama instansi tersebut. Selanjutnya ada bab 2, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini menjelaskan tahap pengukuran kinerja sistem pelayanan online dengan menggunakan metode-metode yang ada pada IT Balance Scorecard. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah analisis perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian tentang apa yang perlu dijawab untuk menemukan cara penyelesaian masalah. Pada tahap tinjauan pustaka, peneliti mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan yang mendukung dalam menjawab masalah penelitian, seperti mempelajari bahan-bahan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pada tahap instrumen pengumpulan data, penelitian mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi pada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Untuk mengukur kinerja sistem pelayanan online menggunakan metode IT Balance Scorecard yang diawali dengan penyelarasan visi misi dan strategi instansi dengan visi, misi, dan strategi divisi TI, untuk kemudian dilanjutkan dengan strategi divisi TI dengan keempat perspektif IT Balance Scorecard yang dituangkan dengan dalam diagram hubungan sebab akibat. Untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari setiap sasaran strategis pada keempat perspektif IT Balance Scorecard. Selanjutnya, pada tahap ukuran dan sasaran strategi bertujuan untuk mengukur ukuran sasaran strategi yang memiliki suatu strategi sasaran yang telah ditetapkan oleh pihak penulis dan disetujui oleh pihak instansi yang dikumpulkan sebelumnya. Yang keempat, yaitu bab 4 metodologi penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode Design Science Research Methodology
atau biasa disebut DSRM. Lalu ada teknik pengumpulkan data, ada 4, yaitu observasi, kuesioner, studi dokumentasi, dan wawancara. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh staf pada instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkaitan dengan sistem yang digunakan. Kegiatan tersebut akan diamati dengan indera mata dan telinga. Yang kedua, kuesioner. Teknik ini merupakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mencari jawaban dari pengusahaan yang diteliti. Dan kuesioner tersebut terdapat pertanyaan-pertanyaan yang rincian yang dijawab oleh responden. Yang ketiga, studi dokumentasi. Dengan melakukan studi dokumentasi, penelitian juga menggunakan bahan yang dapat mendukung penilaian ini dalam menemukan jawaban, dan bahan tersebut menjadi pedoman tentang cara penggunaan sistem pelayanan online. Selain dokumen internal peneliti, juga mengumpulkan bahan-bahan yang dapat mendukung peneliti dalam menemukan jawaban pengusahaan penelitian yang dapat baik dari jaringan sosial, di internet, dan hasil observasi, serta wawancara dengan pihak instansi terkait. Yang terakhir adalah wawancara. Dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan yang berkaitan dengan sistem pelayanan online yang diperlukan sistem lain tersebut, bagaimana dalam pengoperasiannya, apakah sangat membantu dalam aktivitas dan efisiensi dalam bekerja. Selanjutnya adalah hasil bab 5. Hasil penelitian. Kinerja sistem pelayanan online sudah mampu memberikan kontribusi dalam pemanfaatan sistem pada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Kenyataan ini dilihat dari pencapaian yang berada pada level good dengan pencapaian nilai IT nasional sebesar 68,97% dengan nilai masing-masing perspektif, yaitu pada perspektif kontribusi organisasi memperoleh nilai pencapaian sebesar 69,28% dengan nilai untuk perspektif sebesar 17,32%. Lalu ada perspektif orientasi pengguna memperoleh nilai pencapaian sebesar 65,34% dengan nilai untuk perspektif sebesar 16,34%. Lalu ada perspektif pengguna profesional memperoleh nilai total pencapaian sebesar 59,25% dengan nilai perspektifnya 14,81%. Lalu dan terakhir ada perspektif orientasi masa depan dengan memperoleh total nilai pencapaian sebesar 82,02% dengan nilai perspektifnya sebesar 20,51%. Dan bab 6 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Melalui perhitungan aktivitas scorecard, diperlihatkan bahwa perspektif orientasi masa depan memperoleh hasil tinggi, yaitu sebesar 80,02%. Hal ini terjadi pada hasil pencapaian yang diberikan sistem sudah sangat baik dan sesuai kebutuhan karena dapat membantu staf saat mengoperasikannya, sedangkan perspektif kontribusi organisasi memperoleh hasil pengumpulan terendah, yaitu 59,25%. Lalu ada saran. Meningkatkan kerja sistem yang telah disediakan, terutama pada perspektif kontribusi organisasi, yaitu perlunya melakukan evaluasi pembaharuan sistem lebih sering, agar sistem dapat digunakan lebih baik, tanpa adanya kendala yang mengakibatkan penundaan pemberitahuan status pengajuan permohonan, yang awalnya adanya pelayanan online menginginkan proses lebih cepat, malah menjadi tidak cepat. Sekian dan terima kasih.